penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton video kita sampai habis, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video kita sampai habis. Sudah siapkah kamu mendengar cerita-cerita misteri atau kasus yang tidak terpecahkan di dunia gitu ya? Oke, untuk kasus yang pertama, di sini kita akan menceritakan 5 kasus yang tidak terpecahkan di dunia gitu ya. Jadi kasus ini tidak terpecahkan dan tidak terungkap sedunia. Kisah yang pertama adalah The Zodiac Killer. Kebanyakan orang biasanya akan diam atau secara bersembunyi-sembunyi melakukan kejahatan mereka. Akan tetapi pelaku yang menyebut dirinya inisial zodiak ini sama sekali tidak bertindak sedemikian rupa. Dari tahun 1968 dan 1969, jadi tahun 1968 sampai 1969 dia meneror San Francisco dengan pembunuhan besar-besaran dan kerap mengejek polisi dengan memberikan surat berkode pada koran lokal. Setidak-tidaknya dia telah melakukan pembunuhan 5 orang meskipun pembunuh ini melakukan klaim bahwa korban berjumlah 37 orang. Jadi dalam pembunuhan yang berinisial Zodiac, jadi ini nama kasusnya The Zodiac Killer. Dia malah terang-terangan dan meneror seseorang yang bernama San Francisco, meneror dia dan mengejek para polisinya karena dia tuh katanya sudah mengaku membunuh 37 orang. Korban yang selamat dari The Zodiac Killer ini bernama Michael McGew. Jadi namanya sulit ya guys ya. Memberikan gambaran tentang pelaku sebagai pria berkulit putih dan memiliki tubuh yang kekar. Jadi zodiak ini tuh diciri-cirikan sebagai pembunuh yang ciri-cirinya pria berkulit putih, badannya dan tubuhnya ini kekar. Akan tetapi sampai sekarang pembunuh ini belum juga tertangkap. Jadi The Zodiac Killer ini sangat kelas kakap. Jadi polisi nggak bisa menangkap dan menemukan pria tersebut yang membunuh, yang nama kasusnya ini The Zodiac Killer. Untuk kasus yang kedua adalah kasus Taman Sud. Pada hari tanggal 1 Desember 1948 ditemukan sosok mayat pria di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Tubuh pria tersebut berada dalam kondisi sempurna tanpa luka, berpakaian bagus meskipun semua hal tentang identitasnya hilang. Di sakunya ada tiket kereta sampai ke pantai Henley yang belum digunakan. Sebulan kemudian polisi menemukan adanya sebuah koper yang berhubungan dengannya di stasiun Adelaide. Sayangnya tidak ada petunjuk apapun yang berlangsung lama. Polisi menemukan bukti yang paling penting tetapi membingungkan, yaitu tulisannya Taman Sud. Jadi polisi ini tuh membingungkan karena yang ditemukan ini bukannya bukti-bukti lain, cuma tulisan yang tertulis Taman Sud gitu ya. Untuk kasus yang ketiga yaitu hilangnya Tara Kaliko. Jadi kasus ini hilangnya Tara Kaliko gitu ya. Pada hari tanggal 20 September 1988 di Balai New Mexico, Tara Kaliko meminjam sepeda ibunya untuk berjalan-jalan. Dia berencana untuk bermain tenis pada sore itu, akan tetapi tiba-tiba saja dia menghilang dan tidak pernah kembali. Setiap petunjuk yang ditemukan hanya mengantarkan polisi kepada jalan bunuh. Sampai setahun kemudian ditemukan foto yang menggambarkan perempuan muda dan seorang anak laki-laki yang hilang. Anak laki
laki-laki tersebut adalah Michael Henley yang hilang di daerah sama dengan Calico pada bulan April 1988 ketika dirinya sedang berburu kalkun bersama ayahnya. Akan tetapi pada tahun 1990 tubuh Michael Henley ditemukan di pegunungan Sunni tempat dia berburu dan berarti mematahkan teori bahwa dirinya diculik bersama Tara. Akhirnya orang tua Tara pun meninggal tanpa pernah tahu apa yang terjadi dan siapa yang menculik putri mereka. Untuk kasus yang keempat yaitu misteri kaki yang terputus. Kasusnya ini namanya misteri kaki yang terputus gitu ya. Pada tahun 2007 ada seorang gadis yang sedang menjelajahi pantai di British Columbia. Di sepanjang penjelajahannya dia menemukan kaos kaki dan di dalamnya terdapat kaki manusia. Jadi seorang gadis ini sedang berjalan-jalan di tengah pantai dan menemukan kaos kaki yang isinya itu ada potongan kaki manusia gitu ya. Sejak itu ditemukan sejumlah kaki lainnya yang terpotong dan terdampar di pantai tersebut. Pada tahun 2008 pihak kepolisian Vancouver berhasil mengidentifikasi salah satu kaki yang cocok dengan kaki seorang pria yang ingin bunuh diri. Mereka kemudian mendapat bukti lain, dua kaki lainnya dengan seorang perempuan yang dapat diyakini telah bunuh diri. Jadi korbannya ini pasti korban yang bunuh diri. Tapi kalau bunuh diri cuma ketemu kakinya aja kan kayak nggak mungkin ya. Itu pasti ada pembunuhan tapi belum terungkap. Banyak teori terkait temuan kaki-kaki ini. Ada yang bilang sudah pasti korban bunuh diri, tetapi ada juga yang percaya mereka adalah korban kecelakaan pesawat di pulau terdekat. Kasus yang kelima yang terakhir ini adalah anak laki-laki dalam kotak. Di Filipina pada tahun 1957 seorang pemburu menemukan tubuh anak laki-laki yang memar dalam kotak. Anak laki-laki tersebut diperkirakan 4 hingga 6 tahun dalam kondisi telanjang dan terbungkus kain flanel. Jadi anak laki-laki ini ditemukan di dalam koper dengan tubuh yang memar dan terbungkus kain flanel gitu ya. Jadi di dalam kotak, bukan di dalam koper. Akan tetapi pemburu tersebut tidak melaporkan penemuannya itu karena khawatir alat dan perangkat pemburunya akan disita polisi. 2 hari kemudian mahasiswa menemukan mayat tersebut. Kemudian polisi memulai menyelidikinya. Pada tahun 2003 polisi membuka kembali kasus ini saat mewawancarai seseorang perempuan yang diidentifikasi sebagai M yang mengklaim ada seorang ibu yang membeli anak laki-laki tersebut pada tahun 1954. Menurut pengakuannya, ibu ini membunuh anak laki-laki tersebut karena M secara mental tidaklah stabil. Akan tetapi polisi tetap mengamankan kasus tersebut. Jadi sebagai anak yang tidak dikenal gitu ya kasusnya. Oke, sobat penelusuran